Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semuanya sehat ya. Iya, seperti itu. Nah, untuk menjaga kesehatan ya, kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M, dengan menerapkan 3M. Tema pada kegiatan hari ini yaitu hewan sebagai makhluk hidup. Adapun subtemanya yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, selain itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui slide PowerPoint dan membaca teks tentang perkembangbiakan jagung beserta didik, mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Nah, silahkan kamu amati gambar yang ada di dalam video ini. Nah, kira-kira gambar apakah itu? Iya, itu adalah gambar singkong. Jadi, pada hari ini kita akan mengamati kembali ya gambar yang ada di dalam video ini. Nah, dari gambar tersebut ternyata hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernapas. Yang keempat, sebagai pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, selanjutnya manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber makanan atau sumber energi bagi hewan. Nah, silahkan amati dan pahami teks bagaimana jagung berkembang biak. Setelah itu kamu akan ya menentukan ide pokok dari setiap paragraf dan tulisan kesimpulan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Silahkan tuangkan di dalam diagram yang ada di buku dan juga di video ini. Selain kamu menuangkan pada diagram, buat juga kesimpulan dari hasil pengamatan. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung terbang terbawa angin. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga. Pada pohon jagung yang lain ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Nah, jenis-jenis penyerbukan. Di sini penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. Yang ketiga ada penyerbukan silang dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Di sini penyerbukan bastar yaitu serbuk sari jatuh ke kepala bunga lain yang tidak sejenis. Untuk selanjutnya di sini silahkan kamu amati bagian-bagian bunga berikut. Setelah mengamati bunga, ya ternyata di sini bisa kita simpulkan bahwa proses perkembangbiakan generatif yang pertama, perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya
atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Amati dua gambar berikut. Gambar salah satu bagian-bagian bunga, tulis cara penyerbukannya, lalu tuliskan manfaatnya. Nah, tadi kita kan sudah mempelajari tentang ide pokok, dan juga kita juga telah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif, sekaligus mengisi LKPD yang sudah disediakan. Nah, kini kita tiba saatnya untuk mengisi soal-soal evaluasi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan yang bisa disampaikan yaitu ternyata untuk menemukan ide pokok itu sangat mudah sekali, karena ide pokok itu biasanya ada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Nah, selanjutnya perkembangan generatif itu perkembangan secara kawin, yaitu proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dan menghasilkan bakal biji. Itu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.